Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa di dunia yang maya, tidak nyata, tetapi kita tetap bisa belajar. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sukses ujian sekolah khususnya. Nah, Pak Anto akan menyampaikan 5 kunci sukses ujian sekolah. Yang pertama adalah doa. Kita meyakini bahwa belajar itu merupakan perintah Allah. Dan kita juga wajib berusaha. Tetapi kesuksesan itu ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu kita wajib berdoa agar sukses. Baik doa dari kita sendiri, meminta doa orang tua atau saudara atau siapapun yang kita kenal, maupun yang tidak kita kenal, bisa saja doa yang diterima bukan doa kita tapi doa orang lain. Dan tentu saja doa Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang kedua adalah persiapan. Persiapan membuat kita menguasai materi. Persiapan membuat kita yakin bahwa kita itu bisa. Persiapan bisa mengurangi rasa khawatir atau rasa tidak percaya diri. Dan kemudian persiapan juga membuat kita siap dan percaya diri. Nah, bagaimana persiapan yang kita lakukan? Tentu saja kita harus mengikuti semua kegiatan PJJ yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu guru, kemudian mengerjakan semua tugas dan aktivitas dalam PJJ tersebut, dan kemudian kita juga bisa belajar mandiri dengan mengulangi materi kelas 4 sampai 6 sampai secara mandiri, kemudian juga latihan soal mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan memberikan 2 buku, sudah diberikan satu ya, buku modul ultra dan nanti adalah modul siap US, ataupun buku yang lain yang kalian punya bisa kalian gunakan untuk latihan mandiri. Kemudian yang ketiga adalah tekun. Mungkin kadang kita bosan saat belajar atau latihan soal, kita merasa tidak bisa menguasai materi tertentu, dan mungkin kadang kita tidak bisa mengerjakan soal ini sulit sekali. Tapi ada kuncinya, yaitu adalah tekun. Jadi kita harus terus membaca materi, mungkin tidak hanya sekali, 2 kali, mungkin ada yang bisa memahami dengan 1 atau 2 kali, tapi ada juga yang bisa memahami ketika sudah harus membaca 3 atau 4 kali, ya bahkan 10 kali, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian terus latihan soal. Tentu saja kita suatu saat akan merasa bosan, merasa penat dan lain-lain. Nah, bisa diselingi dengan istirahat dulu, bisa diselingi dengan sesuatu yang membuat kita rileks, ya. Mungkin mendengarkan musik, mungkin makan sesuatu yang kita sukai, ya, tergantung masing-masing. Menurut Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier, The Story of Success, orang yang sukses itu, berdasarkan penelitian beliau, orang yang sukses itu ketika setelah berlatih 10.000 jam atau setara dengan 10 tahun. Nah, sebenarnya maksudnya 10.000 jam itu kan banyak sekali. Nah, apa maksudnya? Yaitu tekun, pantang menyerah. Kita terus berusaha sampai kita bisa memahami, kita sampai bisa mengerjakan soal. Yang keempat, mohon maaf ini tulisannya 3, tapi yang betul keempat adalah growth mindset. Jadi kadang tadi seperti yang sebelumnya, kadang kita merasa tidak bisa menguasai suatu materi, aku tidak bisa mengerjakan soal seperti ini, misalnya matematika, ini sulit sekali, pasti nilaiku nanti jelek, pasti aku tidak bisa masuk SMP yang saya inginkan, atau SMP yang itu. Nah, itu namanya adalah fixed mindset. Jadi sesuatu yang membuat kita terbelenggu dengan pikiran kita. Padahal kita bisa mempunyai growth mindset. Jadi pikiran kita akan berkembang, otak kita berkembang, kemampuan kita berkembang. Jadi hadapilah tantangan. Jadi tantangan berupa ujian, tantangan berupa materi yang sulit, tantangan berupa soal-soal yang sulit. Nah, kita harus hadapi. Dengan cara bagaimana? Terus berlatih sampai bisa. Kemudian kalau ada orang mengkritik, kamu gitu aja gak bisa, kamu pasti gak bisa soal ini kan sulit banget. Nah, itu belajar dari kritik itu, bahwa saya harus bisa, saya pasti bisa, ya. Kalau sekarang belum bisa, saya akan berlatih, nanti insya Allah bisa. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga belajar dari orang lain, menemukan orang lain yang sukses, mungkin kakak tingkat atau kakak kita atau siapapun orang yang sukses, kita belajar dari beliau, dari dia, bagaimana dia bisa sukses. Nah, itu akan membuat kita semangat
pikiran kita berkembang, kita bisa menghadapi tantangan, kita terus berlatih sampai sukses. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Kita harus mempunyai jadwal belajar yang tetap. Misalnya selain PJJ, kalau PJJ jam 7 sampai jam 12, nanti misalnya saya harus belajar jam 7 sampai jam 9 malam misalnya. Nah, itu harus ditepati. Kemudian ikuti jadwal tersebut, kita tepati jadwal tersebut, kita lakukan apa yang sudah kita jadwalkan. Kemudian memprioritaskan belajar sebelum bermain. Nah, misalnya kita ada janjian bermain dengan teman, baik online maupun fisik atau tetangga dekat. Kita harus memprioritaskan dulu bahwa belajar harus yang pertama sesuai jadwal. Kalau misalnya hari Minggu jadwalnya pagi jam 7 sampai jam 9, nah, nanti mainnya jam 10 misalnya. Nah, seperti itu. Harus kita harus kita apa istilahnya? Tepati janji kita, tapi jadwal kita. Kemudian mengerjakan tugas atau aktivitas PJJ sesuai jadwal. Jangan ditunda-tunda. Jadwalannya hari ya kerjakan hari ini. Kemudian mengumpulkan tugas juga tepat waktu ya. Kumpulkan tugasnya tepat waktu. Misalnya PJJ harus dikumpulkan hari Sabtu ini, kumpulkan. Misalnya harus dikirim ke gurunya, kumpulkan saat itu juga atau sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sukses itu merupakan doa dan usaha. Jadi doa yang pertama, yang keempat berikutnya adalah usaha kita untuk kesuksesan kita. Nah, semoga anak-anak sukses ujian sekolah 2021 dan diterima di SMP yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.